listrik itu ada sebenarnya banyak tujuan mulianya. Kalau di Jambi sudah 99,49% kalau sekarang. Terus berarti tidak ada rahasia lagi berarti Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat Elektrizen dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi kita dalam podcast Skuter S2JB di episode kedua yang akan membahas mengenai listrik desa. Baik, bersama saya Oki Rizky Tritama dan tentunya PLNers maupun Elektrizen yang ada di rumah bertanya-tanya dan juga penasaran pada kesempatan kali ini ataupun episode kedua kali ini kita akan berbicara dengan kedua narasumber yang luar biasa, yaitu kedua narasumber ini sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Pak Peter Vince Pelealu selaku manajer unit pelaksana konstruksi kelistrikan Jambi. Selanjutnya ada Pak Agus Prianto selaku manajer unit pelaksana konstruksi kelistrikan Bengkulu. Selamat datang Pak di podcast Skuter S2JB. Terima kasih. Ya, gimana kabarnya untuk Pak Peter sendiri Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Untuk Pak Agus gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Pak. Mantap. Untuk gimana nih Pak perasaannya Pak bisa hadir di podcast Skuter S2JB di episode kedua kali ini Pak? Kita merasa terhormat lah diundang jadi Narasumber di podcastnya S2JB. Oke, buat Pak Agus sendiri Pak gimana Pak perasaannya Pak? Kami sangat bangga bisa berbagi cerita nantinya, berbagi pengalaman buat PLNers kalian. Oke, baik Pak. Sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut lagi Pak, ada banyak kita kayak pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Untuk PLNers yang ada di rumah ini Pak mungkin penasaran siapa sih kedua narasumber yang luar biasa yang hadir pada sore hari ini. Untuk itu kami minta untuk kedua Bapak sekalian untuk berkenalan singkat terlebih dahulu, dimulai dari Pak Peter. Kalau saya mungkin terlibat di proyek Lisdes ini mungkin dari tahun 2010 ya. 2010 cuma dulu waktu itu saya sebagai ketua panitia lelangnya untuk pekerjaan Lisdes. 2015 saya pindah ke Bengkulu, jadi manajer B2K-nya Bengkulu. Kemudian 2017 jadi manajer B2K-nya Jambi sampai sekarang. Oke, sebelum lanjut lagi Pak boleh perkenalan terlebih dahulu. Nama, status mungkin Pak. Perkenalan. Asal dari mana Pak? Mungkin penasaran Vince Pelealu dari mana kayak itu Pak? Penasaran Elektrizen yang ada di rumah. Untuk perkenalan nama saya itu Peter Vince Pelealu. Oke, Pelealu itu marga. Oh, marga. PAM kalau istilah dari orang Manadonya disebut PAM. Nama keluarga itu Pelealu. Kebetulan saya besarnya itu memang di Palembang. Kebetulan ibu juga asli orang Palembang lah. Jadi memang kalau bisa dibilang ya orang Palembang, bukan orang Manado. Manadonya cuma nama lah. Oke, baik. Untuk Pak Agus sendiri Pak? Masuk PLN itu 92 kebetulan sama dengan Pak Peter. Saya ini ngiring Pak Peter terus ini. Pak Peter Bengkulu, saya ke Bengkulu, tapi Pak Peter keluar, saya gantiin Pak Peter. Untuk di listrik desa sendiri saya 2019, jadi udah 2 tahun 5 bulan. Tapi untuk pekerjaan sendiri mulai masuk PLN itu kan tahun 92. Itu kebetulan juga karena kebanyakan kami di unit maka kurang lebihnya kondisi masyarakat, geografis, kemudian tantangan untuk melistrik itu kurang lebihnya sama. Tapi kalau untuk di konstruksi sendiri di Lisdes ini khusus untuk masyarakat desa. Jadi kalau sebelum masuk Lisdes kan umum. Jadi kita kan pelanggan ini kan tersektoral kan. Yeah. Kalau di PLN itu pelanggan merasakan tarif, ada yang R, B, I, P. Nanti kalau di waktu kita di unit sebelum di listrik desa, ini seluruh kita layani. Kemudian kalau waktu di listrik desa kebanyakan pelanggan kita adalah pelanggan rumah tangga Pak Peter ya. Tapi kami tidak tertutup kemungkinan juga dengan semangat PLN itu dengan
sembahan-sembahan dulu, misalnya electrifying for agriculture, maka itu kami selain melistriki masyarakat desa, kami ada tujuan mulia juga di situ. Oh my god! Wow! Apa nih? Meningkatkan taraf ekonomi pertanian. Kemudian ada misalnya di lokasi tersebut ada misalnya tambak udang misalnya. Nah itu kami juga potensi-potensi yang seperti itu yang kami gali juga, bukan hanya untuk hanya melistriki. Jadi listrik itu ada sebenarnya banyak tujuan mulianya selain untuk sesuai semboyan kita ya, electrification for better life, electric for better life. Nggak bisa bahasa Inggris. Nah itu mungkin yang menjadi penyemangat kami di bagian listrik desa, mungkin itu. Kasih. Oke, baik Pak. Untuk Pak Agus sendiri Pak, mungkin boleh tahu juga Pak asalnya dari mana Pak? Ya, kalau saya besar kecil di Palembang. Besar kecil di Palembang. Ya. Penempatan awal juga di Palembang. Palembang ya. Oke, dari Bapak berkarir nih Pak dari 1992 tadi kan Pak masuk Ya, PLN. betul. Mungkin boleh diceritakan Pak secara singkat gambar alur cerita dari Bapak dari 1992 sampai akhirnya bisa menjadi manajer UP2K Bengkulu Pak. Mungkin elektrisian di rumah juga penasaran Pak. Iya. Perjalanan karir Bapak itu seperti apa Pak? Kebetulan saya dan Mbak Vito ini satu Angkatan. alumni dulu, Satu alumni dan satu kelas dulu, satu sekolah. Oke. Tapi beda rezeki Mbak Vito ya. Masih keren Mbak Vito dikit. It's the motherfucking Eagle Double G. Tahun awal masuk tahun 92, penempatan pertama juga di sebenarnya dulu listrik desa juga sebenarnya waktu di lantai 6 PLN wilayah 4 dulu. Jadi wilayah 4 itu gabungan antara distribusi Lampung, wilayah Bangka Belitung, kemudian wilayah S2JB. Jadi dulu Lampung dan Babel itu gabung ke wilayah 4 kita, ke PLN wilayah 4. Nah, kami masuk di unit wilayah 4 dulu, namanya PLN wilayah 4. Dan perjalanan karir, kalau pernah tugas di rayon di Kayu Agung dan rayon Indralaya. Dulu sebutannya ranting dulu katanya. Ranting Kayu Agung dan ranting Indralaya. Kemudian kalau area pernah di UP3, kalau dulu namanya area itu UP3 Palembang, UP3 area Bengkulu dan area Lahat. Pernah juga saya di auditor 1 tahun lebih di balik lagi kantor wilayah, dan terakhir baru masuk di proyek listrik desa. Oke, baik. Jadi kalau untuk maksudnya untuk teman mungkin untuk inspirasi buat PLN saya, jadi basicnya kan S1 elektro, tapi waktu masuk pertama dulu malah jadi supervisor catat meter. Nah, jadi seperti itulah di PLN ini. Jadi sesuai kebutuhan perusahaan. Jadi tidak harus misalnya kita nih basic elektro jadi orang teknik maksudnya. Nah, itu tergantung mungkin pandangan manajemen terhadap kita. Mungkin saat ini cocoknya misalnya saya sama Pak Peter cocoknya di listrik desa. Jadi kami terima dan kami laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu mungkin. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Mungkin dari perjalanan karir Pak Agus tadi Pak, ada yang paling berkesan di bagian mana Pak? Atau waktu OJT kah Pak? Atau waktu mungkin waktu pertama kali jadi supervisor, waktu pertama kali jadi manajer, atau yang berkesan itu yang saat ini Bapak menjabat? Sebagian besar itu bidang-bidang yang saya tempat itu banyak maksudnya banyak kenangan. Jadi ada yang kenangan indah, ada kenangan yang mungkin untuk disimpan sendiri. Kalau kenangan indah lebih banyak dari kenangan yang untuk disimpan sendiri. Asyik. Kalau misalnya waktu di rayon ranting Kayu Agung zaman dulu ya, itu kan kita zaman dulu kan masih defisit energi, listrik pemadaman. Kemudian waktu dulu catat meternya belum seperti sekarang. Kalau sekarang kan pakai kamera, langsung menjadi catatan meter. Kalau dulu kan masih benar-benar catat itu benar-benar petugas kita itu. Kalau sekarang istilah billman itu datang ke lokasi itu
pakai namanya RBM, jadi rute baca meter itu benar-benar mencatat ke rumah pelanggan. Nah, sekarang kan sudah teknologi listrik prabayar, jadi sebagian ada yang masih dicatat dan sebagian juga pelanggan kita sudah jadi listrik pintar, listrik prabayar itu. Nah, kemudian kalau ini di kita kan ada semangat akhlak ya. Jadi saya mau menyoroti ini aja, mungkin adaptasi. Jadi kalau di PLN itu selain teknologinya juga berubah, kita juga yang di PLN ini berubah dengan mengikuti perkembangan teknologi. Kalau kita tidak berubah, sulit untuk bisa melayani maksimal kepada pelanggan-pelanggan kita. Mungkin itu ya, Pak Peter. Oke. Jadi dari Pak Agus ini udah banyak cerita, udah banyak bincang-bincang. Kayaknya Pak Peter juga kayak mendam, pengen ngobrol juga kayaknya Pak Peter ya, bener Pak? Oke, tadi itu udah dari Pak Agus, lanjut ke Pak Peter. Dari Pak Sama Peter. sih, kalau saya sama Pak Agus kan sama, masuk PLN-nya bareng. Terus tahun 94 kami disekolahkan lagi oleh PLN ke PLN Pusat. Waktu itu masih Udiklat, jadi PLN bikin unit khusus namanya Udiklat Teknologi Kelistrikan. Ya. Nah, itu angkatan pertamanya itu rombongan Pak Slamet DS yang mantan manajer P3 Palembang. Itu angkatan pertama. Kalau saya sama Pak Agus ini angkatan kedua. Nah, jadi Udiklat Teknologi Kelistrikan ini adalah yang menjadi cikal bakalnya STT PLN yang sekarang. Jadi saya sama Pak Agus ini angkatan keduanya STT PLN. Kalau angkatan pertama itu yang Pak Slamet mantan P3 Palembang. Nah, itu angkatan pertama. Kalau kami angkatan keduanya STT PLN. Jadi secara perjalanan di PLN hampir mirip lah kami berdua. Mirip Pak ya. Masuknya bareng, masuk bareng. ya, bareng. Egonya juga sudah bareng. Terus berarti tidak ada rahasia lagi berarti Pak. Ya. Oke. Untuk Pak Peter, mungkin ada juga Pak pengalaman menarik Pak, mungkin bisa diceritakan selama Pak menjalan berkarir yang butuh diceritakan. Kalau sepanjang berkarir di PLN nggak ada yang unik tuh. Banyak sih yang unik, cuma menurut saya kan perjalanan karir PLN itu bagus lah, penjenjangan karir di PLN itu bagus. Cuma memang saya nggak seperti Pak Agus sempat ke ranting, kan? Kalau saya nggak sempat ke ranting di kantor UP3 terus, jadi nggak sempat turun sampai ke ranting sih. Dulu sempat jadi asmen pemasaran kan, terpaksa keliling juga. Keliling juga Pak ya. Supporting ke teman-teman ULP kan. Oke, baik Pak. Nah mungkin Pak untuk terkait rasio elektrifikasi ini Pak, mungkin saya tanya dulu ke Pak Peter untuk rasio elektrifikasi yang sudah tercapai nih Pak di UP2K Bengkulu sendiri sudah mencapai berapa persen Pak untuk saat ini Pak? Kalau Bengkulu kan Pak Agus, kalau saya dari Jambi. Maaf Pak, saya Pak Peter di Jambi Pak. Kalau di Jambi itu kan, kalau kami sih tugasnya bukan rasio elektrifikasi. Oke. Kami rasio desa berlistrik tugasnya. Desa berlistrik. Kalau rasio elektrifikasi itu teman-teman P3. Oke. Kalau P2K ini rasio desa berlistrik. Oh, desa kalau di berlistrik. Jambi sudah Ya. 99,49% kalau sekarang. Jadi dari 1.562 desa yang ada di Provinsi Jambi, itu tinggal 8 lagi yang belum. 8 desa lagi 8 Pak. desa yang belum. 3 sedang kita kerjakan sekarang. Berarti 2 mau dikontrakkan tahun ini. oke. Jadi mungkin tahun depan bisa 100%. Rampung Dan tinggal 3 lagi. 3 lagi Pak. 3 Tinggal desa tiga lagi. Jadi 8 lagi, 5 diusahakan tahun ini, 3 diusahakan tahun depan. Jadi mungkin tahun depan seluruh desa di Provinsi Jambi sudah berlistrik. Cuma memang dusun-dusunnya belum semua. Baru di desa yang lebih dahulu berarti Pak ya. Target utama kan desa dulu. Ya. Kalau kayak teman-teman di Jawa itu sudah memang dusun yang ditargetkan. Kalau oke. kita kan belum, masih desa dulu. Masih desa. Karena desanya masih ada.